Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan tampilkan hasil investasi reksadana pendapatan tetap atau reksadana obligasi saya di aplikasi Bibit Reksadana. Jadi saya berinvestasi dengan modal awal sebesar Rp200.000 dan sudah berjalan selama 1 bulan. Nah, saya juga akan tampilkan salah satu strategi investasi dari Benjamin Graham. Jika ada saran, masukan, pertanyaan, atau mungkin usulan topik yang lainnya ya, kalian bisa sampaikan di bawah. Terima kasih. Jadi mungkin buat kalian yang masih belum tahu Benjamin Graham itu siapa, jadi ini adalah gurunya Warren Buffett. Jadi Warren Buffett adalah salah satu investor tersukses di dunia. Dia pernah menjadi orang terkaya di dunia dengan berinvestasi saham. Jadi ini adalah gurunya dari Warren Buffett, seperti itu. Jadi ketika kalian ingin berinvestasi, khususnya investasi dengan resiko tinggi seperti itu ya, kalian harus perhatikan yang namanya money management. Jadi ini adalah salah satu money management yang diajarkan oleh Benjamin Graham. Jadi yang disebut dengan Graham atau aturan 7525 seperti itu. Jadi ini adalah aturan 7525. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan ya, itu simpelnya seperti ini. Jadi misal kalian mempunyai uang sebesar 10 juta seperti itu ya. Jadi kalian hanya bisa letakkan maksimal sebesar 7,5 juta dan juga minimal 2,5 juta seperti itu. Jadi kalau kalian punya uang 10 juta, kalian hanya bisa maksimal 7,5 juta di saham dan minimal 2,5 juta di saham seperti itu. Jadi tidak disarankan untuk meletakkan semuanya di saham, atau misal kita punya 10 juta kita letakkan 10 juta ya, seperti itu tidak disarankan. Atau bahkan menggunakan utang seperti itu juga sangat harus dihindari seperti itu. Jadi ini adalah aturan dari guru orang tersukses di pasar saham ya, itu aturan 7525. Nah seperti itu. Terus kemudian untuk portofolio idealnya itu perbandingannya 50-50. Jadi kalau kalian punya uang 10 juta itu 5 juta kalian masukkan saham. Nah seperti itu. Terus kemudian kalian bisa tambah proporsi sampai ke 7,5 juta itu ketika market atau kalau di Indonesia IHSG itu turun. Nah ketika market turun kalian bisa tambah sampai 7,5 juta. Jadi kalian tidak disarankan untuk tambah sampai maksimal sampai ke 10 juta seperti itu. Jadi salah satu saran dari investor terbaik di dunia itu seperti itu. Jadi aplikasi Bibit adalah aplikasi investasi seperti itu. Jadi aplikasi Bibit adalah aplikasi untuk investasi reksadana. Jadi kalau kalian ingin investasi reksadana, kalian bisa download aplikasi Bibit. Sebenarnya tidak hanya aplikasi Bibit ya. Kalian bisa mungkin coba di aplikasi Ajaib, Bareksa, mungkin di Tokopedia, Bukalapak juga sudah bisa untuk investasi reksadana seperti itu. Jadi untuk pendaftarannya cukup mudah, kalian tinggal download aplikasinya serta kalian siapkan nomor rekening bank dan juga eKTP seperti itu. Jadi dua syarat itu harus ada. Terus kemudian kalau kalian mendaftar di aplikasi Bibit, kalian bisa gunakan kode referral saya yaitu jalan kecil. Nah seperti itu, kalian bisa gunakan kode referral saya jalan kecil. Nanti kalian akan mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Jadi kalian bisa gunakan kode referral saya, nanti kalian akan mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Jadi seperti itu. Nah kenapa kita investasi di reksadana seperti itu? Jadi enaknya di reksadana itu seperti apa? Jadi di reksadana, nah ini akan saya tampilkan ya. Itu kita bisa mulai dengan nominal yang kecil. Nah, tidak seperti misal di saham. Kalau misal saham yang bagus-bagus ya, misal BCA, BRI itu kan udah lumayan mahal ya. Kalau BCA sekitar 3-4 juta seperti itu ya. Kalau misal BRI sekitar 400 ribuan seperti itu. Nah, seperti ini untuk di reksadana itu kita bisa mulai dengan nominal yang kecil ya. Jadi untuk pemula pelajar itu kalian bisa cocok untuk investasi di reksadana seperti itu. Nanti saya akan tampilkan untuk minimalnya berapa. Jadi di
Di reksadana itu ada banyak sekali produk ya. Ini kalau misal dilanjutkan juga ada banyak sekali tentang produk reksadana seperti itu. Nah, kita bisa scroll ke bawah lah seperti ini. Jadi setiap produk untuk minimal investasinya itu berbeda-beda. Jadi saya akan coba misal di yang Batavia Dana Kas Maksima ini, itu untuk minimal investasinya berapa. Nah seperti itu. Kita bisa masuk ke bagian sini, terus kemudian kita scroll ke bawah seperti itu ya. Nah ini untuk minimal pembeliannya 100.000. Jadi untuk produk Batavia Dana Kas Maksima itu minimal investasi Rp100.000. Jadi setiap produk itu beda-beda. Ada juga yang Rp10.000. Jadi enaknya di reksadana itu seperti ini. Dengan kita bisa mulai dengan modal yang kecil. Jadi buat kalian yang mungkin pemula, pelajar, atau mungkin mau coba-coba investasi seperti itu, kalian bisa gunakan atau kalian bisa berinvestasi di reksadana. Jadi sebelum masuk ke hasil investasi saya, terlebih dahulu saya akan review tentang produk yang saya pilih seperti itu. Kita bisa scroll ke bagian bawah, kita pilih misal di obligasi. Nah, karena saya investasinya di reksadana obligasi seperti itu. Kita bisa cari, jadi saya berinvestasi di produk Eastspring seperti itu, Eastspring. Nah seperti ini, saya investasi di Eastspring Syariah Fixed Income Amanah kelas A. Nah seperti ini, kita bisa lihat untuk detail tentang produk ini itu seperti apa. Jadi seperti ini, kita bisa lihat untuk grafiknya dari 1 tahun itu seperti ini. Terus kemudian kita bisa misal ingin mengetahui grafik kinerjanya selama 3 tahun seperti apa, itu kalian bisa klik di bagian yang bawah di sebelahnya sini. Nah seperti ini untuk 3 tahun, untuk 5 tahun seperti apa, kalian bisa ceknya di yang bagian bawah seperti itu. Nah seperti ini, kita bisa lihat detailnya seperti itu. Untuk CAGR nya 1 tahun itu 7,51%. Jadi cukup bagus ya untuk 1 tahun 7,51%. Kemudian untuk drawdown-nya itu minus 6,59%. Untuk expense rasionya 1,1%. Terus kemudian total AUM-nya 605 miliar. Jadi ini cukup banyak. Jadi total AUM itu apa? Total AUM ini adalah dana kelolaan. Jadi misal saya investasi Rp200.000. Nah Rp200.000 itu masuk ke dalam sini, ke dalam 605 miliar seperti itu. Ini adalah jenis produk reksadana obligasi dengan tingkat resiko sedang seperti itu. Jadi kenapa resiko sedang? Ya, kita bisa bandingkan ya di sini. Kita bisa bandingkan dengan yang investasi rendah. Kita bisa lihat untuk grafiknya seperti apa. Jadi untuk yang resiko sedang itu kan reksadana obligasi, untuk resiko tinggi di reksadana saham, dan resiko rendah di reksadana pasar uang. Kita bisa bandingkan dengan di reksadana pasar uang. Seperti itu. Kita bisa acak saja misal Manulife Dana Kas 2 seperti itu ya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Jadi untuk reksadana obligasi itu fluktuasi ya. Jadi bisa turun, bisa naik seperti itu. Sedangkan kalau reksadana pasar uang kita bisa lihat grafiknya stabil. Jadi kita harus sadari kalau kita investasi di reksadana obligasi itu ada resikonya. Nah, seperti itu, walaupun resikonya tergolong sedang. Nah, kita coba lagi untuk yang resiko tinggi ya, yaitu reksadana saham. Kita bisa klik di sini. Kita bisa cari produk yang ya bebas saja ya, misal Sukor Invest Equity Fund seperti itu. Kita bisa bandingkan grafiknya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Kalau dalam jangka waktu 1 tahun, yang pasar uang ini sangat stabil ya, seperti ini. Yang obligasi naik turun tapi tidak terlalu signifikan ya. Sedangkan yang saham itu naik turunnya sangat signifikan seperti itu. Jadi sangat beresiko kalau misal di saham. Sedangkan kalau di obligasi ya seperti itu. Nah seperti ini. Nah bahkan yang saham ini pernah turun sangat jauh ya, dari sini ke bagian yang bawah sini. Kita bisa lihat penurunannya berapa persen dari dari sini ke sini seperti itu. Kita bisa lihat di bagian drawdown itu 41%. Jadi penurunannya sangat jauh sekali ya seperti itu. Jadi untuk reksadana obligasi ini bisa dibilang investasi cukup aman ya. Nah, kita kalau bisa lihat grafiknya 3 tahun seperti ini.
cukup aman kalau reksadana obligasi. Kalau pasar uang ya pasti aman seperti itu. Tapi tetap aja ada resikonya. Jadi sebelum masuk ke hasil investasi saya, terlebih dahulu saya akan tampilkan ya riwayat pembelian atau riwayat transaksi saya. Itu bisa di bagian bawah yang tengah ini, transaksi, terus kemudian ke bagian history. Nah, seperti ini. Nah, saya membeli produknya itu pada tanggal 27 Januari 2021. Nah, ketika video ini dibuat itu tanggal 8 Maret 2021 atau sekitar 1 bulan lebih seperti itu. Jadi saya berinvestasi reksadana obligasi dengan jangka waktu 1 bulan lebih. Nah, di sini ini salah satu keunggulan dari aplikasi Bibit ya. Jadi ada dibagi-bagi beberapa portofolio. Ada dana tabungan, kita bisa tambahkan sendiri, dana pensiun, beli motor, dan dana darurat seperti itu. Kalau misal masih kurang, kita bisa tambah portofolio. Nah, untuk reksadana obligasi itu saya masukkan ke dana beli motor seperti itu. Untuk resiko sedang. Kalau dana pensiun ini reksadana saham. Untuk dana darurat itu saya letakkan reksadana pasar uang. Kita bisa klik di bagian beli motor ini. Seperti itu ya. Jadi saya berinvestasi selama 1 bulan. Kita akan lihat berapakah keuntungannya seperti itu. Nah, seperti ini. Kita bisa scroll yang bagian bawah ya. Nah, seperti ini. Untuk keuntungannya itu saya malah rugi ya. Jadi saya investasi Rp200.000 selama 1 bulan lebih, saya malah rugi Rp643. Jadi seperti itu untuk reksadana obligasi, karena ini memang investasi dengan resiko sedang. Jadi bisa naik dan juga bisa turun. Jadi seperti itu untuk hasil investasi saya.